Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khotib melanjutkan khutbahnya, dipersilakan kakinya diselonjorkan saja, dibuat senyaman dan seringan mungkin. Anak-anak yang disayangi Allah di luar jangan berisik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu 'alaihi wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wa qala alaihi salatu wassalam inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin minkum wala li hayatihi ila akhir hadis. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua kami, saudara-saudari seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah. Tentunya yang pertama, yang utama adalah kesyukuran kita. Apapun ceritanya, ala kulli halin, dengan kondisi seperti apapun kita saat ini umat akhir zaman, namun Allah tidak mengabaikan nikmatnya, tetap dicurahkan, tetap disempurnakan kepada kita, sampailah kita bisa melaksanakan ibadah selevel ibadah sunnah sekalipun, yang tidak wajib sekalipun. Namun karena hidayah dan taufik dari Allah, karena keikhlasan dan keridhaan hati kita, maka kita pun melaksanakannya tadi secara berjamaah. Makanya marilah kita ucapkan kalimat syukri, rasul syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, doa rahmat dan salam, doa keselamatan sejahtera terus kita doakan kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada teladan beragama dan panutan kehidupan dunia kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang, juga untuk seluruh para sahabat dan sahabiah ridwanullahi alaihim ajma'in, manusia-manusia beriman yang menyaksikan syahadatainnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut memperjuangkan dakwah tauhid ini dan mengembangkan tradisi kenabian. Juga mudah-mudahan salawat dan salam dari Allah itu dicurahkan kepada kita umatnya akhir zaman ini. Namun ada catatannya, mudah-mudahan kita tetap komitmen untuk ihya sunnah, menghidupkan tradisi kenabian. Allahumma amin. Bapak Ibu, orang tua kami, saudara-saudari seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah,
Seingat kami, hanya tahun lalu 2020 yang tidak ada peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sementara mundur terus 2019 sampai kalau tidak salah kami sekitar 2016 itu sering terjadi gerhana setiap tahun. Padahal Allah Subhanahu wa taala terang-terang di surat Al-Qiyamah nomor surat 57 dari ayat 6 sampai ayat ke-10 menjelaskan fenomena terjadinya gerhana. Apakah itu gerhana matahari, dan di dalam ayat ini nanti dijelaskan gerhana bulan, itu adalah indikasi kuat akan terjadinya kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia-manusia itu bertanya kepada Muhammad, kapan persisnya nanti terjadi kehancuran alam semesta? Tiupan pertama menandakan hancurnya alam semesta ini. Kemudian Allah menjawab, hari kiamat itu terjadi faida bariqo al-basar. Nanti yang terdekat ketika kamu terbelalak matamu menghadapi sakaratul maut. Dan yang terjauh memang peristiwa kehancuran alam semesta itu semuanya terbelalak matanya, tidak sempat berbuat apapun ketika alam semesta ini dihancurkan. Dan inilah poinnya di antara cirinya, wa khasafa al-qamar, dan Allah menghilangkan cahaya seluruhnya atau sebagiannya dari rembulan, wa jumi'a asy-syamsu wal qamaru, dan Allah kumpulkan matahari dan bulan itu. Yaqulul insanu, nanti manusia-manusia kemudian bertanya yauma idzin di hari itu, ainal mafar, kemana kami harus berlindung, kemana kami harus lari. Bapak ibu orang tua kami, saudara-saudari seiman yang dimuliakan Allah, ada beberapa nasihat para ulama ketika kita mengalami kejadian gerhana seperti gerhana bulan di malam ini. Sebelumnya kami akan memberitahu, menurut para ulama gerhana itu, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari, ada 3 modelnya, tapi sama saja bagi Islam. Ya, para ulama menjelaskan ada namanya al-khusufu al-kulliyu, total, ya, gerhana total, hilang seluruhnya cahaya dari matahari atau bulan. Kemudian nanti ada al-khusufu al-juz'iyyu, ada gerhana parsial, sebagiannya saja cahayanya dihilangkan oleh Allah. Dan kemudian ada khusufu shibhil birli, gerhana penumbral atau gerhana cincin, di sekeliling luarnya, diameter luarnya saja, ya, yang kemudian kelihatan ada seberkas cahaya, tapi bagian dalamnya itu gelap gulita, baik itu matahari ataupun itu bulan. Selanjutnya, kemudian dulu itu dibagi 2 sikap manusia menghadapi gerhana. Tapi setelah berjalan dan berkembangnya waktu, teknologi semakin canggih, maka sikap manusia menghadapi gerhana itu ada 3. Ya, yang kedua ini tidak dikehendaki oleh ajaran Islam yang mulia. Hanya yang pertama dikehendaki. Yang pertama dulu, sebelum akhir zaman seperti ini teknologi, manusia menganggap, orang-orang jahiliyah dan agama-agama di luar Islam, kalau terjadi gerhana itu ada semacam, katakanlah, raksasa atau hewan-hewan tertentu, yang ini semuanya khurafat, mitos-mitos. Kayak di Cina itu ada semacam hewan mitos ular naga atau nanti serigala, kemudian menerkam si bulan atau matahari tersebut, ditelan begitu, sehingga semua benda-benda yang bisa pecah, mereka pecah-pecahkan, perabot-perabot dapur, supaya dilepeh sama si naga tersebut, bulan atau matahari yang ditelan. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang
tidak punya dasar. Bahkan di Jawa juga itu seperti itu keyakinannya. Ada kepala raksasa besar, kepala terbang, memakan matahari. Gak tahu saya namanya apa itu ya, nama raksasanya itu atau bulan. Kemudian nanti mereka hancurkan itu, butok-butok semuanya, ya piring-piring, mangkok-mangkok. Kemudian nanti yang hamil pada saat peristiwa kayak ini disuruh ngumpet bersembunyi di bawah kolong-kolong tempat tidur. Nah, ini zaman jahiliyah. Dan ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan alam semesta, maka setiap apa saja yang berkaitan dengan makhluk Allah ciptaan Allah harus disandarkan kepada Allah dengan cara pemahaman yang benar dari Allah. Nanti dijelaskan oleh para utusan-utusan Allah di setiap zaman. Kemudian berkembang teknologi. Para ilmuwan yang berurusan dengan urusan luar angkasa ini menganggap ini amrun syai'un tabi'iyun, ini fenomena biasa saja. Biasa saja. Nanti ada semacam kebiasaannya berapa tahun sekali, berapa puluh tahun sekali. Ini pun tidak diingini oleh ajaran Islam yang mulia. Bahwa kejadian gerhana apapun, semua itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mempertontonkan eksistensi kekuasaan dan keagungannya kepada kita. Dalam waktu bersamaan Allah juga sedang menakut-nakuti kita akan ancaman azabnya paling tidak berdasarkan firman Allah surat Al-Qiyamah tadi, bahwa kiamat itu sudah amat dekat. Maka kita supaya kembali kepada Allah, kembali ke ajaran Islam yang benar dan lurus. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, saudara-saudari seiman. Kemudian terakhir, sikap kaum muslimin ketika berhadapan dengan gerhana, para ulama merumuskan, yakni yang pertama al-husnu wal khawfu, supaya bersedih meratapi dosa-dosanya sendiri dan khawatir yang amat akan ancaman siksa Allah. Itu yang pertama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana dan fenomena alam semesta yang lain, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Isra atau Bani Israil, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Setiap fenomena apa saja yang dilepaskan oleh Allah sebagai tanda keagungan kekuasaannya itu, di antara tujuannya adalah untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Juga dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu. Sesungguhnya baik itu matahari maupun bulan salah satu, salah dua dari sekian banyak tanda kekuasaan dan keagungan Allah. Dari sekian banyak sebenarnya tanda kekuasaan Allah. Dan di antara tujuannya Allah ingin menakut-nakuti hambanya terhadap fenomena yang terjadi pada makhluk-makhluknya ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya setelah kita al-husnu wal khawfu, supaya ada an-nadamatu, supaya ada penyesalan di dalam diri kita terhadap semua dosa dan maksiat yang kita produksi setiap waktunya sehingga terakumulasi dan kemudian menjadi akut dan kronis. Waliyadu billah. Nas'alullah al-afiyah. Selanjutnya para ulama merumuskan juga, setelah kita menyesali maka al-istighfaru wa at-taubah, banyak-banyak meminta maaf dan ampunan kepada Allah, serta kembali ke jalan Allah yang benar, yang lurus dengan amal-amal ketaatan kita, dengan amal-amal soleh kita. Selanjutnya seperti yang kita lakukan tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah sholatul khusufi. Kita melaksanakan sholat sunnah gerhana. Dan selanjutnya, tadi sebelum pelaksanaan sholat sunnah, ketika mulai terjadinya gerhana itu mungkin menjelang maghrib dan nanti yang selesainya mungkin ba'da isya dan seterusnya, al-dzikru wa du'a'u, banyak-banyak berzikir dan berdoa. Ada tahlil kalimat tauhid, ada takbir kalimat pengagungan
teknik pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa juga berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya tadi sudah diedarkan kata amal, juga kita bersedekah. Karena pada saat itu yang bisa menolak ancaman-ancaman Allah, bala-bala bencana ini hanyalah di antaranya dengan kita memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir sebenarnya membebaskan al-ataqati membebaskan hamba saya. Hanya saja pada saat ini tidak ada hamba saya. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah gerhana bulan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk selalu beribadah kepada Allah sampailah kita menjelang ajal kematian, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kita beribadah kepada Allah sampailah di penghujung ajal kita, dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah ampunkan juga semua dosa-dosa dan maksiat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah ini dengan kita bermunajat kepada Allah. Kita angkat tangan kita ikhlaskan hati kita, meminta kebaikan hanya kepadanya, sekaligus kita juga berlindung dari semua keburukan juga hanya kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa ahlina wa qarabatina wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal muhsinina wal muhsinati al ahya'i minhum wal amwati ya 'afu ya ghafur ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna wajburna warfa'na. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata wal rahmata wal barakata wal maghfirata was salamata wal inayata was sihhata wal quwwata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'afiyatan wa salamatan fid din wa 'afiyatan wa salamatan fid dunya wa 'afiyatan wa salamatan fil akhirah wa 'afiyatan wa salamatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi syar'i nafi wa barakatan fil ni'ami wal arzaqi wa tawbatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-khair wa abwaab al-huda wat tawfiq wa abwaab al-'afwa wal maghfirah wa abwaab al-jinan wa abwaab al-ni'am wal arzaq wa abwaab as-sihhati wal 'afiyati wal mu'afati was salamati wal quwwati wal inayah fa anta khairul fatihin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli zamanin wa makanin wa fil 'alamin wa
وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة وانصر المؤمنين ودمر أعداءك وأعداء الإسلام والمسلمين كلهم أجمعين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين والمسلمين في غزة فلسطين وفي أفغانستان وفي سوريا وفي العراق وفي كشمير باكستان وفي روهينيا بيرما ميانمار وفي أيور بالصين وفي إندونيسيا خاصة وفي كل بلدة المسلمين عامة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وقتل المسلمين في كل العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.